Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih di Perancis hari ini udah ribuan orang mati gara-gara suhu super panas, suhu ekstrim. Suhunya super tinggi di sana, bisa tembus 42 derajat Celcius. Lu kalau di Jakarta suhunya 35, 36 aja udah kepanasan, lu bayangin 42 derajat Celcius tuh panas kayak apa. Dan ini bener-bener penting lu buat Indonesia karena Indonesia bisa cuan ratusan triliun gara-gara krisis iklim yang terjadi di Eropa. Kok bisa ya? Lu gak penasaran apa sih hubungannya kok bisa-bisa ya Indonesia jadi cuan tuh ratusan triliun gara-gara Perancis banyak orang yang mati? So kalau lu penasaran jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi nih ya, per bulan Juni tanggal 20 kemarin, Eropa mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah mereka tembus di atas 42 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat tembus di atas 44 derajat Celcius. Akibatnya apa? Bukan cuma orang mati, ribuan orang mati, no. Ada dampak lain lagi, sekolah-sekolah ditutup, kantor lu disuruh pulang lebih cepat, lu dilarang keluar rumah, mati lampu, krisis energi di mana-mana. Lebih ngeri lagi ternyata merembet krisis di sektor kesehatan dan ternyata berdampak juga krisis di sektor pertanian. Gila ya, apa hubungannya ya? Kok gara-gara suhu tinggi tiba-tiba sektor pertanian terancam? Ya nanti kita bahas lebih detail lah guys. Karena faktanya hari ini menurut PBB udah lebih dari 150 juta loh manusia di Eropa yang bakal makin parah terdampak hidupnya gara-gara suhu yang super panas sekarang di sana. Dan akibatnya apa? Ya tadi gue bilang sekolah-sekolah tutup, museum tutup, pabrik tutup, orang-orang pada disuruh pulang kerja aja lu dari rumah. Karena udah gak kondusif. Karena buat teman-teman yang belum tahu ya di Eropa itu beda dengan di Indonesia. Gue dulu lama ya tinggal di Belanda, ke Jerman, ke Italia. Itu bahkan orang kaya aja di sana itu nggak punya AC guys. Kenapa nggak punya AC? Wajar aja karena di sana musim panas itu paling cuma 20 hari. Habis itu apa sejuk lagi. Jadi mereka nggak ada kebutuhan, nggak ada kewajiban setiap rumah wajib ada AC kayak di Indonesia. Di Indonesia bahkan SD, SMP, SMA aja udah pakai AC. Di Indonesia kos-kosan aja udah banyak yang pakai AC. Di Inggris, di Belanda, di Jerman enggak tuh. Itu barang langka. Nah sekarang mereka kaget ternyata bumi makin panas ya gara-gara mereka juga sih bikin revolusi industri, deforestasi skala massal, hutan dibabat di mana-mana. Ya sekarang mereka merasakan dampaknya tuh yang namanya global warming. Dan suhu ekstrim ini lu bakal lihat makin intens lagi sampai akhir bulan Juli ini. Utamanya ya negara-negara Hongaria, Polandia, Ceko, Jerman, Perancis harus siap-siap. Suhu di sana makin ekstrim lagi guys. Dan kalau orang-orang yang jeli ya tentunya namanya juga kita channel investasi, lu bisa dapet cuan di situ. Tapi bukan cuma investor sih yang jeli yang bisa happy. Siapa lagi? Politisi. Jadi beberapa politisi gue lihat di Perancis, politisi senior nih Marine Le Pen itu udah bikin program kalau Indonesia makanan bergizi gratis. Marine Le Pen dengan Partai Nasionalis Assembly mereka, Partai Nasional Bersatu di Prancis, itu dia sebagai ketua partai udah bikin program. Dia mau bagi AC gratis guys. Hebat ini Marine Le Pen. Bisa memanfaatkan situasi ya. Tapi ada syaratnya. Pemilu besok wajib coblos partainya si Le Pen guys. Jadi dia bilang begitu partai dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu, program pertama dia bagi-bagi AC gratis. Hebat nih Le Pen. Tapi sebetulnya guys, kalau seandainya Perancis pakai metode itu, mereka bisa gali kuburan sendiri. Karena teman-teman tahu Perancis itu hari ini tambah goblok bukan tambah pinter. Mereka banyak pembangkit listrik tenaga nuklir mereka malah mereka tutup. Akibatnya apa? Kalau mendadak ratusan juta manusia di Eropa pakai AC, termasuk manusia-manusia di Perancis, artinya kebutuhan listrik akan meloncat kodok. Terus pakai apa listriknya? Tenaga matahari nggak cukup lah. Tenaga apa lagi? Nuklir udah ditutup. Tenaga baling-baling iya kalau ada angin. So mereka pakai apa? Kemungkinan besar mereka wajib pakai tenaga batu bara. Ujung-ujungnya apa? Tambah panas lagi Eropa kalau mereka pakai tenaga batu bara. Karena ya menurut penelitian PBB ya tahun 2050 diprediksi greenhouse gas emisi bumi itu ternyata 10% berasal dari AC, dari kulkas, pokoknya dari alat-alat elektronik yang menghasilkan udara dingin guys. Jadi artinya dunia bakal makin polusi. Makin banyak orang Prancis pakai AC, dunia bakal makin panas. Apalagi kalau teman-teman sadar ya, yang namanya AC, kulkas, teknologi pendinginan kita itu sebetulnya pakai gas sintetik yang namanya hydrofluorokarbon. Dan gas sintetik ini ternyata 4.000 kali lipat lebih merusak atmosfer dibandingkan karbon dioksida. Yang artinya nih kalau si Le Pen menang pemilu dan bagi-bagi AC, artinya Prancis ya tambah dingin di rumahnya, yes, tapi di luar bakal makin kepanasan kayak di neraka guys. Gara-gara makin banyak orang yang pakai gas sintetik ini. Dan ini bakal jadi masalah yang makin besar lagi sih buat negara-negara yang Prancis ini, Jerman, Australia. Kenapa? Karena pasti ini bakal mengganggu jalur supply mereka, jalur logistik mereka, jalur transportasi mereka. Kenapa bisa begitu guys? Simple aja ya. Yang namanya krisis cuaca panas ini artinya apa? Mengakibatkan banyak air yang menguap. Air di mana? Bukan air got doang guys, tapi air di sungai-sungai di Eropa udah banyak yang menguap.
kering kerontang. Dan teman-teman tahu air itu banyak gunanya loh. Air itu dipakai buat apa? Buat pembangkit listrik tenaga air, buat bendungan. Banyak udah pembangkit listrik tenaga air tutup guys, gara-gara airnya kagak ada. Terus lu listriknya dari mana? Tiup, nggak bisa. Yang kedua, air-air di Eropa itu dipakai juga buat mendinginkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tenaga nuklir itu, reaktor itu sangat panas guys. Makanya banyak pembangkit listrik itu dibikin di dekat sumber air. Contoh, Jepang tuh kemarin krisis Fukushima. Di mana lokasinya? Di pinggir laut. Simple, biar deket air. Airnya dipakai buat coolant, pendingin. Jadi contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir Paks yang ada di Hongaria ya. Lu tahu itu beberapa kali terpaksa ditutup. Beberapa kali terpaksa dikurangi powernya, tenaganya. Karena air, debit air di sungai Danube itu berkurang guys. Makin sedikit. Pun kalau ada airnya udah anget, udah panas gara-gara kena cuaca yang tinggi itu. Ujung-ujungnya airnya disedot buat mendinginkan reaktor. Ujung-ujungnya tambah makin panas lagi tuh reaktor. Karena airnya sendiri udah hangat guys. Gara-gara suhu yang sangat tinggi itu. Akibatnya apa? Produksi energi listrik di Hongaria. Gara-gara suhu makin tinggi. Produksi listrik mereka anjlok. Mati lampu bergilir hari ini di Hongaria. Lu kira cuma orang di Indonesia doang yang mati lampu nih? Kagak. Di Hongaria juga ikut mati lampu. Gara-gara sungai di sana terdampak oleh suhu yang mendadak naik tinggi. Panas. Di Jerman sama juga, di Jerman lebih parah, bahkan banyak kereta stop jalan, berhenti, stasiun kereta api ditutup. Gara-gara apa? Infrastruktur kereta api rusak parah, tidak didesain buat beroperasi di suhu tropis kayak Indonesia. Akibatnya apa? Banyak tuh rel-rel yang memuai. Akibatnya apa? Banyak karet-karet yang jadi getas, meleleh. Wis, foto-foto udah pada viral tuh di mana-mana. Ternyata ya Jerman nggak sehebat itu, nggak secanggih itu mempersiapkan teknologi transportasi mereka. Akibatnya banyak penumpang-penumpang yang marah. Mereka dipaksa turun di tengah jalan karena keretanya mati lampu guys. Keretanya nggak bisa jalan. Keretanya rusak karena nggak bisa beradaptasi dengan suhu tinggi. Dan lebih sedih lagi di Jerman karena ternyata banyak orang yang nggak punya duit lah ya buat beli AC, buat mendinginkan suhu tubuhnya. Ini sama juga nih kayak di Roma, di Italia. Mereka akhirnya pergi ke danau, mereka pergi ke sungai buat mendinginkan badan mereka. Tapi begitu sampai ke sana apa? Badan mereka kaget, mereka shock dan kena serangan jantung. Makanya kalau lu lihat headline yang ada di Prancis, yang ada di Jerman, yang ada di Italia sama. Isinya apa? Banyak orang meninggal. Meninggalnya di mana? Bukan di rumah sakit. Meninggalnya di danau-danau, di sungai-sungai. Karena badan mereka shock. Tiba-tiba panas tinggi, tiba-tiba masuk ke sungai, drop lagi suhunya. Shock guys. Banyak yang mati, bahkan termasuk politisi di Italia terkenal nih dari Roma. Yang namanya Eugenia Rossella, dia punya suami, itu dikabarkan menghilang ketika berusaha mendinginkan badannya di Danau Vico. Itu dekat dari Roma guys. Cuman 70 km lah dari Roma. Well anyway, ini juga bisa berdampak ke sektor, berarti berhubungan dengan rumah sakit, kesehatan, alat pacu jantung, alat orang-orang yang operasi, stroke segala macam. Itu kan butuh alat-alat yang hidup terus 24 jam. Tapi gimana kalau kemudian makin banyak yang mati lampu nih? Krisis energi, krisis transportasi. Ujung-ujungnya bakal makin banyak rumah sakit yang harus ditutup juga. Dan udah banyak kejadian orang mati juga di rumah sakit kayak di Kuba. Kuba banyak orang mati di rumah sakit karena rumah sakitnya mati lampu guys. Sektor juga yang terdampak berhubungan dengan pertanian. Ya lu bayangkan lah, di Eropa itu sangat mengandalkan kanal, mengandalkan sungai-sungai. Artinya buat kirim batu bara, buat kirim bensin, buat kirim kontainer, barang-barang mereka banyak pakai jalur sungai. Lah kalau sungai makin mengering, apa yang terjadi? Udah pasti harga barang-barang jadi inflasi. Karena barang-barang tidak bisa masuk ke dermaga-dermaga di pelabuhan yang ada di sungai-sungai besar Jerman itu. So kayak di negara Italia bahkan lebih parah lagi karena sungai Po mengering. Apa yang terjadi? Air laut masuk ke sungai. Karena secara alami harusnya ya air itu kan dari gunung turun ke sungai. Sungai mengalir ke laut. Sekarang air sungainya hilang guys. Akibatnya air laut yang merangsek masuk. Sampai berapa? Sampai 18 km ke daratan Italia. Ujung-ujungnya apa? Lu tahu dong, namanya air laut itu kan salin, asin. Kalau tanah pertanian lu bayangin, tiba-tiba kena banjir rob, airnya asin. Apa yang terjadi? Jadi racun, mati guys. So teman-teman harus lihat, ternyata suhu tinggi yang terjadi di Eropa bisa mengakibatkan krisis pangan. Karena bentar lagi lu lihat, banyak lahan pertanian di Eropa tidak layak pakai. Karena tanahnya berubah menjadi asin. Ujung-ujungnya apa? Indonesia tuh terkenal banyak impor tuh indukan sapi itu dari Italia, keju dari Italia, hasil pertanian apa? Tomat dari Italia, pasta, olive oil, minyak zaitun, grape,
anggur. Italia itu sangat terkenal guys dengan ekspor pertanian mereka. Ya sekarang lu bisa lihat ya kalau semuanya berubah jadi tanah yang asin, ujung-ujungnya mau nggak mau Italia cuma bisa nanam nyiur guys, nanam kelapa dia di situ. Jadi aneh, mereka ekspor kopior nanti. But anyway, itulah tragedinya. Ternyata kekeringan air sungai bisa menyebabkan krisis air laut yang masuk ke daratan dan merusak lahan pertanian di Italia. Makanya penting guys, lu punya negara itu punya swasembada pangan, punya ketahanan pangan. Karena lu bakal saksikan sebentar lagi Italia bakal impor makanan besar-besaran dari luar negeri. Karena lahan pertanian mereka udah banyak yang rusak gara-gara. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Gara-gara sungai-sungai mereka kosong melompong. Dan lu bakal lihat, gue meramalkan ini bukan yang terburuk. Sampai akhir Juli ini bakal berlanjut krisis ini. Dan gue yakin ya, ini bakal berdampak ke puluhan ribu. Kalau menurut data ada 36 ribu rumah tangga loh. Di Prancis aja misalkan ya. Yang bakal terdampak nih, mati lampu gara-gara krisis ini. Menurut perhitungan gue bakal bisa tembus lebih dari 100 ribu rumah tangga yang terdampak guys gara-gara krisis ini. Ini baru awal nih dari episode baru yang kalau di Indonesia terkenal dengan nama El Nino guys. Tapi kita belum sampai ke sana nih. Kita mau bahas dulu prospek investasinya. Karena ini kan channel bisnis guys. Karena ketika banyak orang yang mati di Prancis, lu tahu apa yang terjadi? Ribuan orang mati, CNBC langsung bikin headline. Ini bakal menciptakan new normal yang baru. Kalau ada new normal yang baru berarti ada prospek bisnis baru. Makanya investor wajib paham peristiwa yang ada di Eropa ini dampaknya akan seperti apa. Kenapa? Karena gue udah identifikasi beberapa perusahaan tuh banyak yang tambah cuan justru ketika banyak yang mati gara-gara suhu tinggi di Eropa. Tapi kita hari ini kan bukan mau bahas itu. Kita mau bahas terkait Indonesia. Indonesia sendiri sebetulnya bisa ambil keuntungan gak sih? Karena di awal gue udah bilang Indonesia bisa cuan ratusan triliun. Dari mana? Buktinya apa ya? Itu yang penting. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia itu udah punya pengalaman menjalani suhu tinggi konstan sepanjang tahun guys. Artinya apa? Kita udah punya ilmu buat mitigasi itu. Minimal apa? Indonesia bisa jadi basis produksi heat pump khusus untuk market Eropa, market Amerika. Karena kita udah bertahun-tahun hidup dengan suhu tinggi super panas ini guys. Dan kita survive, kita kagak mati. Eropa suhu 37 banyak orang mati. Mereka nggak paham, mereka nggak bisa beradaptasi. Padahal ini peluang yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat gede leh. Sayangnya ya bukan Indonesia yang ambil cuan dari sini. Justru negara tetangga Indonesia udah terbukti dapat cuan ratusan triliun. Ada negara tetangga kita namanya Thailand. Yang di tahun 2024 dia udah bikin rencana bisnis. Dia udah melihat Eropa bakal hancur lebur gara-gara suhu tinggi. So apa yang mereka lakukan? Mereka bikin rencana bisnis dalam 5 tahun ke depan. Thailand harus menjadi basis produksi AC nomor 1 di dunia. Lu bayangin dari sejak bertahun-tahun lalu mereka udah persiapkan ini. Bentuknya apa guys? Mereka membentuk kawasan ekonomi sendiri di daerah yang namanya Rayong. Lu bayangin di Rayong itu ada 3.000 pabrik guys yang fokus cuma bikin AC. Dan pabrik-pabrik ini mempekerjakan lebih dari 196.000 buruh manusia. Yang kerjanya apa? Ya bikin AC guys. Akibatnya gak usah heran di tahun 2024 mereka bisa memproduksi 19 juta unit AC. Mereka menjadi eksportir AC terbesar nomor 3 di dunia loh. Setelah Cina dan Meksiko. Nilai ekspor mereka tahun 2024 itu $7 billion. $7 billion ini setara 115 triliun. Makanya gak usah heran perusahaan besar dari Jepang, Mitsubishi, Daikin, ya mereka berbondong-bondong bikin pabrik AC di Thailand.
Korea sama, ada LG, ada Samsung. Cina juga ada Haier, ada Midea, ada Xiaomi. Ya mereka berlomba-lomba untuk pindahin produksi mereka ke Thailand. Emangnya kenapa sih Thailand kok tiba-tiba menjadi dari pusat produksi AC skala dunia guys? Dan gue yakin di rumah lu juga pakai AC made in Thailand pasti banyak lah. Kenapa? Karena ternyata kalau lu buka pabrik AC di Thailand spesifik, orientasi lu udah pasti ekspor lah. Lu dapat banyak insentif dari negara. Minimal apa yang pertama, lu bebas pajak penghasilan. Buat perusahaan-perusahaan yang fokusnya bikin produksi AC khusus ekspor, lu bebas income tax, bebas pajak penghasilan perusahaan selama 15 tahun ke depan. Yang kedua apa? Lu buat memproduksi AC lu butuh bahan baku. Iya dong. Impor apa? Pipa tembaga, impor kabel, impor kompresor, impor alat elektronik. Dibebasin bea masuk. Jadi lu mau impor, bebas impor buat impor bahan baku, impor mesin-mesin produksi lu, bebas bea masuk. Gila gak? Udah itu apa lagi? Lu tentu perlu inovasi. Lu butuh research and development. Di Thailand, kalau lu bikin research and development khusus buat AC ini, lu dapat insentif lagi, cashback dari negara. Jadi pengusaha itu happy banget buat buka pabrik AC di Thailand. Dan Thailand udah lihat, mereka berpengalaman, mereka tinggal di daerah tropis dan mereka yakin produk mereka bisa berkompetisi nih sama produk dari luar negeri. Makanya lu hari ini kalau lihat ya, AC atau kulkas merek Eropa, merek Jerman, merek Jepang kalah bro dibandingkan AC atau kulkas made in Thailand lah. Karena beberapa kali gue lihat juga Daikin di kita kan banyak ya loh. Daikin kita itu masih Daikin made in Thailand loh dan bagus memang. Coba deh jujur aja, di sini siapa yang di rumahnya kalau lu lihat? Lu sadar gak AC sama kulkas lu kemungkinan besar itu made in Thailand yang bagus-bagus dan lebih awet. Kenapa? Ya wajar aja karena mereka di sana dikasih insentif buat riset terus, buat development terus, buat inovasi terus. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Simpel aja, lu bisa di sana kagak kena pajak, 15 tahun gratis pajak perusahaan, income tax lu. Hebat gak Thailand? Padahal sebetulnya ya, kalau lu pikir lagi Indonesia lu yang punya potensi buat dapat duit ratusan triliun itu bukan Thailand. Kenapa? Karena at the end of the day yang namanya pabrik-pabrik AC di Thailand itu butuh apa? Butuh kompresor, butuh motor listrik, butuh heat exchanger, butuh pipa tembaga, butuh kipas, butuh sensor, butuh inverter, dan butuh begitu banyak spare part lain lah guys ya, sampai filter AC lah segala macem lah. Itu semua kita bisa bikin. Karena apa? Karena bahan bakunya si Thailand itu, contoh lah buat kabel lah, buat freon lah, atau mau buat apa lagi tadi kompresor. Lu butuh yang namanya apa? Pipa tembaga bisnis AC. Emang ada tambang tembaga di Thailand? Kagak. Dia tuh impor tembaga dari Indonesia juga. Impor bauksit, impor aluminium, impor bahan baku sebetulnya ya dari Indonesia juga. Karena mereka gak punya guys. Tapi anehnya kita kan yang ekspor itu. Terutama mereka olah jadi AC, terus AC kita impor. Kasian banget kita jadinya terima barang itu. Padahal ujung-ujungnya kalau ditelusuri bahan bakunya kita punya semua. Indonesia yang sebetulnya punya kesanggupan bahan baku bajanya, bahan baku aluminiumnya, bajanya, bauksitnya, nikelnya, aluminiumnya kita semua punya guys. Jadi kita bisa punya kemampuan buat bikin itu. Tapi sayangnya orang malah berbondong-bondong bikin pabrik hilirisasinya di Thailand. Tapi ya udahlah Pak, kita hilang duit ratusan triliun ke Thailand, kita cuma jadi supplier sumber daya alamnya. Ada gak sih bisnis yang lebih simpel? Jangan-jangan memang Indonesia gak sanggup ya produksi AC. Kita udah punya ilmunya memproduksi coating, cat, semen, bahan bangunan, keramik, aluminium, kayu, bahkan peredam panas dari karet, dari bambu. Intinya yang bisa memberikan insulasi thermal. Kita udah lebih paham guys. Gue beberapa kali lihat orang kalau punya pabrik pun udah ngerti gimana cara bikin pabriknya lebih adem. Pakai bahan-bahan dari lokal juga. So kita punya skill buat bikin teknologi produk-produk ekspor khusus untuk passive cooling. Jadi sebetulnya pemerintah itu bisa bikin satu klaster tertentu, kawasan sendiri kayak Ruyong yang dibikin sama si Thailand. Khusus buat apa? Indonesia Climate Adaptation Product, semua ada fokus di situ. Atap yang lebih dingin, cat yang lebih dingin, coating yang lebih dingin, semen yang ramah lingkungan, yang lebih adem. Kita semua udah bisa loh. Sampai kita udah lebih paham lah gimana caranya bikin keramik lantai yang kalau diinjek rasanya lebih adem. Ngerti kita guys, itu bukan ilmu baru. Nah Indonesia harusnya bisa ambil peluang nih di sini. Dan selain itu kita juga bisa bisnis berhubungan dengan jaringan listrik, penyimpanan energi. Karena gini, ujung-ujungnya Eropa juga sadar kalau makin banyak orang yang pasang AC di Jerman, ya kemungkinan AC-nya dapat dari Thailand nih, katakan seperti itu. Tapi kan listriknya dari mana? Tadi gue bilang, masa mau pakai batu bara lagi? Udah pasti tambah panas lah Eropa itu. Apa mereka sebodoh itu? Atau mendingan mereka pakai apa? Tenaga nuklir, tapi nanti di demo guys sama para pencinta pohon. So pilihan lain apa? Ya udah pakai listrik tenaga angin atau tenaga matahari. Tapi kan matahari tidak bersinar terus. Angin tidak 24 jam ribut terus. Tidak. Ada masa-masanya mereka tidak menghasilkan listrik. Artinya di saat itulah energi harusnya ditaruh di baterai. Ketika matahari udah hilang,
Energi yang siang-siang disimpan di baterai diambil. Artinya masa depannya adalah bisnis apa? Jaringan listrik, penyimpanan energi. Indonesia bisa masuk situ? Bisa sekali. Kenapa? Karena Eropa pasti akan semakin membutuhkan lebih banyak lagi yang namanya baterai, transformator, kabel listrik, switchgear, inverter, aluminium conductor, tembaga, battery pack, trafo, dan lain sebagainya lah. Yang intinya adalah Indonesia bisa fokus punya daerah klaster sendiri untuk hilirisasi yang berhubungan dengan teknologi pendinginan, teknologi penyimpanan energi. Jangan kita berhenti ekspor apa? Ekspor nikel doang. Ekspor batangan besi, lembaran baja, enggak. Tembaga mentah, stop. Di Indonesia udah bisa bikin klaster sendiri, gratis pajak, kasih insentif. Buat apa? Supaya banyak pengusaha yang mau bisnis solar di sini, bisnis battery storage di sini. Dan ujung-ujungnya ada skala industrinya buat kita bisa ekspor. Nah ini penting guys, karena kita punya peluang yang sangat besar. Karena salah satu kunci keberhasilan Thailand ya, lu tau gak sih kenapa Thailand bisa sukses banget dengan program ekspor AC dia? Dan dia udah rencanakan ini bertahun-tahun sebelumnya. Karena ada kue lokalnya. Jadi kue lokalnya itu sekitar 2 juta orang. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 juta unit AC di Thailand laku setiap tahunnya. Akibatnya orang pede datang ke Thailand buka pabrik. Karena minimum di situ laku 1 sampai 2 juta unit AC setiap tahunnya. Jadi lokal marketnya itu ada. Worth it buat bangun pabrik. Baru setelah itu fokus ekspansi. Ekspor ke luar negeri. Nah Indonesia punya potensi yang sama, punya sekali. Cita-cita orang Indonesia apa? Punya AC di rumahnya guys. Itu dulu lah, baru pikir yang lain nih. Karena kalau lu di rumah sendiri aja gak nyaman, gimana lu bisa pikir yang lain kan? Gimana lu bisa produktif? Gimana lu bisa tidur nyaman dan tenang? So Indonesia udah punya lokal market yang cukup untuk membuat negara kita seksi bagi para produsen AC pindah ke Indonesia. Udah banyak, udah. Next stage-nya apa? Bikin lebih seksi lagi buat ekspor AC ke luar negeri. Jadi Indonesia tidak malu-maluin. Bisa-bisanya kita kalah sama Meksiko. Bisa-bisanya kita kalah sama yang namanya Thailand. Padahal Indonesia bisa jadi markas besar eksportir yang berhubungan dengan passive cooling, air conditioner, sampai battery storage. Kita semua punya bahan bakunya di negara ini. Nah pertanyaannya guys, menurut lu Indonesia ada harapan gak ya buat bisa ambil cuan nih dari peristiwa pemanasan suhu tinggi di Eropa guys? Kita bisa gak sih ambil peluang itu atau cuma Thailand doang nih yang bisa ambil nilai kue 100 triliun itu? Kita jadi penonton aja. Kalau perlu kita yang impor bahkan AC dari Thailand. Lu gak malu apa? Dan menurut teman-teman apalagi sih peluang bisnis yang lain yang sebetulnya kita bisa ambil menguntungkan Indonesia kalau krisis suhu tinggi ini makin lama makin parah, makin ekstrim menghajar negara-negara Eropa? Bisnis apa lagi yang bakal diuntungkan di Indonesia ya? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting guys, menurut lu Indonesia bakal ketimpa juga gak nasib yang sama? Hari ini yang kepanasan adalah Jerman, Prancis, yes. Tapi menurut lu Indonesia bakal ketimpa gak ronde selanjutnya? Karena Indonesia kabarnya bakal kena El Nino, super ekstrim. Gimana nih? Sektor apa nih yang bakal berdampak kalau itu jadi kenyataan di Indonesia ya guys? Ditunggu ya guys, pandangan kalian seperti apa di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.